Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih dipertemukan di minggu keempat bulan misi saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua di minggu keempat bulan misi ini, mari kita bersama-sama dengan segenap hati kita mau melayani Tuhan, mau memberitakan kabar keselamatan, bahwa sungguh besar dan ajaib karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Raja segala bangsa, Allah yang Maha Kuasa, yang layak kita puji dan layak kita sembah. Mari kita mau bersama-sama memuliakan Dia, besar dan ajaib. Sungguh besar dan ajaib karya Tuhan, selalu benar dan adil. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar.
Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam sepekan yang telah kami lewati. Ada banyak hal yang kami alami, namun kami bersyukur Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Kasih setiamu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin, menyertai kami semua. Dari tempat kami masing-masing, kami sudah ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kuduskan setiap kami, agar penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani juga, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Kalau ada jemaat Tuhan yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan tibakan mereka dengan selamat, agar kami boleh bersama-sama bersuka cita di hadirat-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu ibadah ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta kiranya urapan kuasa Allah tercurah atas ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan diagungkan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama dengan setiap orang percaya di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saat ini kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan, beri hormat kemuliaan, bersorak dengan segenap hati. Kita angkat pujian. Tinggikan. Berikan ku kekuatan.
Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang ganjil. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan penghitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab Tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, padanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya." Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kau telah memilihku. Kita telah dipilih Tuhan sebelum dunia dibentuk. Mari kita bersyukur kepada-Nya.
Yesus, terima kasih tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu kiranya akan menjelaskan firman-Mu yang begitu dalam ini bagi kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat surgawi dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang berusaha menarik konsentrasi kami sehingga kami tidak mengerti firman-Mu. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus dan kami minta kiranya urapan kuasa Allah tercurah atas kami semua. Ini doa syukur kami Bapa, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita ada di minggu keempat di bulan ini. Dan firman Tuhan selama bulan ini adalah firman Tuhan yang berseri. Ayat-ayat firman Tuhan dari minggu pertama kita sudah mulai baca dari pasal 24 Injil Matius. Ayat-ayat itu sudah kita renungkan. Dan hari ini kita sampai di pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Saudara, mari lihat pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita sekalian, menegaskan apa yang sudah kita dengar atau kita baca bersama tadi. Perhatikan Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Ayat 14 saya baca untuk kita semua. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, perhatikan ayat 14. Ayat itu berkata, sebab hal kerjaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tema khotbah hari
hari ini ialah harta yang dipercayakan. Harta yang dipercayakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata kepada kita semua bahwa hal kerajaan sorga, atau Yesus mengajarkan hal kerajaan sorga itu, dia mengambil perumpamaan ini. Perumpamaan di mana ada seorang hamba yang sebelum berangkat ke luar negeri, bepergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya. Seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya. Lalu dia mulai mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat itu berkata, ada 3 hamba. Yang pertama dikasih harta itu atau dikasih uang itu, di ayat 15, 5 talenta. Lalu yang kedua, seorang yang lain lagi itu dikasih 2 talenta. Dan seorang yang lain lagi itu dikasih 1 talenta. Saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ketika kita bicara tentang bagian firman Tuhan ini, bicara tentang harta yang dipercayakan, seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri dan kemudian dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya, ini ada hubungannya dengan khotbah-khotbah di minggu-minggu yang kemarin. Dan khotbah ini atau bagian yang berbicara tentang tuan yang mau bepergian ke luar negeri ini berbicara tentang Yesus. Ini bicara tentang Yesus pergi dan nanti dia akan datang kembali. Dan itu menjadi satu rangkaian, pasal 24 dan pasal 25. Menarik sekali karena tuan itu ketika dia bepergian, dia memanggil hamba-hambanya dan dia memberikan kepada mereka modal kerja, kalau kita mau pakai istilah itu. Ada harta yang dipercayakan kepada hamba-hamba itu. Lalu ayat itu berkata, itulah di dalam ayat 15, harta itu diukur berdasarkan ukuran talenta. Jadi talenta itu bukan uang, tetapi talenta itu adalah ukuran. Nanti saudara lihat di dalam penjelasan, ada di dalam kamus juga. Talenta itu bicara tentang satuan ukuran. Jadi tuan ini mengambil hartanya, kemudian dia menimbang kira-kira begitu uangnya, lalu kemudian itu dipercayakan kepada hamba yang pertama. Hamba yang pertama itu diberikan berapa talenta? 5 talenta. Yang kedua diberikan 2 talenta. Yang ketiga itu diberikan 1 talenta. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang ukuran timbangan atau ukuran talenta ini, 1 talenta saya coba hitung. 1 talenta itu nilainya sekitar 6.000 dinar. Itu mata uang pada saat itu. Atau 6.000 denarius, kira-kira begitu. Lalu kemudian saudaraku yang kekasih, kalau ini diukur, maka nilai 1 talenta itu adalah sekitar 20 tahun kerja. Nilainya 1 talenta. Jadi uang ini diambil, ditimbang di dalam ukuran talenta. Lalu berat talenta ini kalau kemudian dihitung, maka itu ukurannya sekitar 20 tahun kerja. Makanya nanti saya akan jelaskan bahwa tidak ada alasan bagi yang dapat 1 talenta ini berkata bahwa, oh kenapa cuma kasih saya 1, saya sedikit. Itu tidak ada alasan sedikit di situ. Karena 1 talenta itu sekitar berapa tahun kerja tadi? 20 tahun kerja seorang pekerja biasa, seorang buruh biasa pada zaman itu. Oke, mengerti ini? Saudara-saudara, sekarang coba kita hitung. Upah minimum DKI sekarang berapa? Berapa? Saya coba melihatnya, 4.267.349 rupiah. Itu upah minimum DKI Jakarta selama sebulan. Udah mengerti ini? Sebentar kita akan berhitung. Kalau dia 20 tahun kerja, bantu saya hitung. 20 tahun kerja, kita pakai upah minimum DKI saja. 20 tahun kerja, kira-kira upahnya itu didapat berapa? 1.024.296.000.
Berapa? 1.024.296.000. Kira-kira 1 miliaran lah, betul? Betul? Atau salah tuh? 1 miliaran. Upah 20 tahun kerja nih. Oke? Berarti yang dapat 1 talenta itu kira-kira dia dapat kurang lebih 1 miliar. Dan 1 talenta pada masa itu sudah besar sekali. Udah besar sekali. Lalu kalau yang dapat 5 talenta, berapa dia? Berapa jumlahnya kira-kira? Coba hitung, cepat hitung. Berhitung mulai. Kira-kira 5 miliar. Iya. Lalu yang dapat 2 talenta 2 miliaran. Kira-kira begitu. Nah, Tuhan ini yang mau bepergian keluar negeri, dia memanggil hamba-hambanya, lalu kemudian dia bagi hartanya. Dia bilang, oke, saya kasih kalian ini masing-masing 1 dapat 5 talenta, 1 dapat 2 talenta, 1 dapat 1 talenta. Dan saya akan pergi. Alkitab bilang, tidak tahu kapan Tuhan itu kembali, tetapi dia hanya pesan, kamu harus jalankan talenta ini, supaya waktu ketika aku kembali, kamu sudah harus menghasilkan sesuatu dari uang itu. Tuhan itu dengan kata lain memberikan modal kerja kepada mereka, supaya waktu Tuhan itu kembali, dia akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang sudah menerima modal kerja itu. Saudara, kalau ini kita hubungkan kemudian dengan perumpamaan Yesus tentang hal kerajaan sorga, maka kita dapat melihat di sini beberapa hal penting ketika kita bicara tentang harta yang dipercayakan. Saudara perhatikan di dalam bagian firman Tuhan itu, ayat itu berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Talenta di dalam konteks ini, di dalam Matius 25 ini bicara tentang uang. Tetapi ketika bicara tentang hal kerajaan sorga, maka itu bukan sekedar bicara tentang uang. Ingat, ini perumpamaan. Yesus ingin menunjukkan kerajaan sorga, cara kerja kerajaan sorga ini seperti ini. Lalu kemudian ayat itu berkata kepada kita semua, nanti perhatikan di dalam ayatnya yang ke-27, ayat 28, 29 dan ayat 30, ada hal yang terjadi di sana ketika Tuhan itu meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya yang menjalankan uang itu dan yang tidak menjalankan uang itu. Nah, kalau kita bicara tentang talenta hari ini, bicara tentang hal kerajaan sorga, waktu Yesus pergi, dia memberikan apa kepada kita, dan kemudian nanti dia tuntut apa daripada kita. Talenta kemudian sudah mulai memiliki pengertian yang lebih luas, bukan sekedar uang saja, tetapi talenta yang dimaksudkan ini bicara tentang karunia, bicara tentang potensi, bicara tentang kemampuan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bicara tentang tanggung jawab yang dia berikan kepada kita semua. Dan ketika dia kembali, dia akan meminta pertanggungjawaban itu daripada kita semua. Dan itulah sebabnya Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang pelajaran penting ini, tentang hal kerajaan sorga. Bahwa Yesus pergi, tetapi dia memberikan tanggung jawab kepada kita orang percaya, kepada murid-muridnya. Dan ketika dia kembali, dia akan meminta pertanggungjawaban itu. Jadi waktu baca Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30, ini bukan bicara hanya semata tentang uang, tetapi ini bicara tentang tanggung jawab yang Yesus berikan. Ini bicara tentang potensi karunia yang sudah dia berikan bagi kita. Dan saudara dan saya harus pergunakan semuanya itu. Dan pada waktunya dia akan datang, dia akan meminta semua pertanggungjawaban dari kita. Karena itu saudara kekasih, ketika kita bicara tentang harta yang dipercayakan, maka dari ayat 14 sampai ayat yang ke-30 ini saya mencatat di sini beberapa prinsip penting. Beberapa prinsip penting tentang harta yang dipercayakan. Perhatikan ayat 15. Tadi saya sudah baca. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Prinsip pertama, setiap orang, setiap kita yang percaya kepada dia, setiap kita menerima harta atau talenta dari Tuhan. Siapapun kita,
Saya ulang, prinsip pertama, setiap orang menerima harta atau talenta dari Tuhan. Ingat tadi saya sudah katakan, talenta yang dimaksudkan di sini bukan hanya bicara tentang uang, tapi kalau kita mau bicara tentang karunia, bicara tentang potensi, bicara tentang kesanggupan, semua itu Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita diberikan oleh Tuhan talenta berdasarkan kemampuan, berdasarkan kesanggupan kita. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan itu. Ketika kita bicara tentang bagian ini, nanti saudara lihat Efesus pasal 4 ayat 7. Efesus pasal 4 ayat 7, coba lihat bagian firman Tuhan itu. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saya ulang. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Yesus memberikan kepada setiap kita talenta, karunia, potensi menurut ukuran yang sudah Dia tetapkan sendiri. Kalau kita mau membahas ini soal karunia, potensi, maka potensi atau karunia setiap orang itu berbeda-beda, yang satu dengan yang lain. Nanti baca sendiri di dalam 1 Korintus ya, lalu juga di dalam Roma pasal 12. Yang seorang dikasih karunia ini, yang seorang dikasih karunia ini, semuanya dengan tujuan untuk saling membangun. Semua karunia itu kita terima berdasarkan ukuran pemberian Kristus. Kristus memberikan karunia kepada saya berbeda dengan saudara. Yang seorang dikasih karunia ini, yang seorang dikasih karunia yang lain. Dan semuanya harus sadar bahwa kita menerima karunia-karunia itu dan kita harus menggunakannya. Nah, perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 15. Ketika kita bicara tentang ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, maka kita bicara tentang ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini bukan berarti Tuhan pilih kasih. Bukan. Tetapi Dia memberikan karunia ini, Dia memberikan talenta kalau kita mau pakai istilah itu. Dia memberikannya itu berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah Dia tetapkan. Dan Dia tahu kalau Dia kasih kita 5, Dia kasih kita 3, Dia kasih kita 2, kasih 1, atau kasih berapapun, Dia tahu bahwa kita sanggup untuk melakukannya. Maka Dia tidak pernah memberikan satu hal, karunia, potensi yang kemudian kita tidak bisa melakukannya. Ketika Dia memberikan itu kepada kita, maka kita pasti sanggup untuk melakukannya. Karena Dia tahu kesanggupan kita, Dia tahu kemampuan kita, maka Dia percayakan yang ini 5, yang ini 2, yang ini 1. Tidak terbalik. Yang 1 tidak dikasih 5, yang 2 tidak dikasih 1. Tetapi masing-masing mereka diberikan, Alkitab di dalam ayat 15 berkata, menurut kesanggupannya. Itu sebabnya waktu Dia datang kembali, ketika Dia meminta pertanggungjawaban, tidak ada seorang pun yang bisa bilang gini, oh saya tidak bisa, saya tidak sanggup lakukan itu terlalu berat, oh saya tidak bisa Tuhan. Tidak ada. Karena Dia memberikan talenta, Dia memberikan kesanggupan, Dia memberikan karunia kepada kita, Dia sudah pastikan bahwa kita sanggup melakukannya. Karena itu Dia memberikan semuanya sesuai dengan kesanggupan kita. Mengerti bagian ini? Karena itu saudara yang kekasih, kita harus mengerti. Lihat Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6 juga berkata begini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nanti baca terus di bagian yang lain. Artinya bahwa setiap kita diberikan talenta yang pengertiannya sudah saya sampaikan tadi, bahwa itu berhubungan dengan karunia, potensi, kemampuan. Semua kita menerima karunia masing-masing, dan semua kita harus bertanggung jawab dengan karunia-karunia kita. Kita harus menggunakan karunia-karunia itu, sebab nanti pada waktunya Dia akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Dan kita tidak bisa bilang, oh saya tidak bisa melakukannya karena itu terlalu berat bagi saya. Tidak. Ayat itu sudah jelas berkata, ketika Dia memberikan karunia, kemampuan, potensi, semua kepada kita, Dia tahu bahwa kita pasti sanggup melakukannya. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang lebih besar dari kesanggupan kita.
Sehingga di dalam ayat 15 dia memberikan kepada yang seorang 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, yang satu itu 1 talenta. Yang kedua, ketika kita bicara tentang prinsip tentang harta yang dipercayakan, perhatikan ayat berikut. Di dalam ayatnya yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nanti kalau saudara lihat lagi di dalam ayat bagian terakhir itu, ayat yang ke-27, coba saudara lihat. Ayat itu berkata, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi waktu Tuhan itu memberikan talenta kepada hamba-hambanya, dia mau supaya mereka menjalankan uang itu. Atau di dalam bahasa aslinya dipakai satu kata, kamu harus dagang pakai uang itu supaya kamu dapat hasil. Supaya waktu aku kembali, aku minta pertanggungjawaban, kamu juga harus kasih tahu apa yang sudah kamu lakukan serta dengan bunganya. Ada ndak pelipat gandaan dari modal kerja, dari uang yang Tuhan itu kasih. Tuhan itu mau hamba-hambanya itu menjalankan uang itu. Prinsipnya di sini saudaraku yang kekasih, prinsip kedua ketika kita bicara tentang harta yang dipercayakan, maka prinsipnya ialah setiap orang harus mengelola harta pemberian Tuhan. Ingat, kalau saya bicara harta bagian ini, jangan bicara tentang uang saja. Kita kembali kepada pemahaman kita yang sebelumnya. Ini bukan bicara tentang uang saja, ini perumpamaan, bicara tentang potensi, bicara tentang karunia, bicara tentang kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ketika dia memberikan semuanya itu bagi kita, dia mau agar kita mengelolanya, dia mau agar kita memakainya, dia mau agar kita mengembangkannya untuk kemuliaan namanya. Dan itu sebabnya prinsip kedua, setiap orang harus mengelola harta pemberian Tuhan. Kalau saudara diberikan karunia, potensi, kemampuan, saudara saya punya tanggung jawab untuk menggunakannya. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk mengembangkannya. Tidak diam-diam kubur di dalam tanah seperti hamba yang jahat ini. Dia pergi kemudian dia tumpuk 1 talenta. Lumayan banyak dia tumpuk 1 talenta itu di dalam tanah. Dia tidak menggandakannya, dia tidak membelanjakannya, dia tidak menjalankan uang itu, tapi dia pergi tumpuk di dalam tanah. Tuhan itu marah besar karena hamba ini tidak mengelola harta pemberiannya. Dan itu sebabnya ketika kita bicara tentang kita orang percaya, kita telah menerima karunia-karunia dari Tuhan, kita menerima tanggung jawab, kita menerima potensi, kemampuan daripada Tuhan. Maka setiap kita harus mengelola itu, kita harus mengembangkannya. Saudara dan saya punya karunia apa? Saudara dan saya harus pakai. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memakai karunia yang Tuhan berikan. Sebab pada waktunya dia akan minta pertanggungjawaban daripada kita. Setiap kita harus mengelolanya. Perhatikan hamba yang terima 5 talenta itu. Ayat itu berkata begini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Begitu dia dapat 5 talenta, dia tidak bilang, wah uang ini banyak ya sudah, nanti dah. Nanti deh, nanti kapan, nanti saya mau kembangkan, saya kembangkan. Nanti kapan saya mau kelola ini, ya nggak apa-apa. Lagi pula tuannya itu tidak kasih tahu kapan tuannya itu kembali. Tetapi Alkitab itu berkata bahwa hamba itu segera pergi. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah kesadaran bahwa dia sudah menerima ini dan sekarang dia harus menjalankannya. Dia mengelolanya. Dia harus menjalankan uang itu, dia harus mengembangkannya. Dan hamba itu pergi. Dan Alkitab berkata, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ada dampak yang dihasilkan, ada dampak positif yang dihasilkan oleh hamba yang menerima 5 talenta ini. Dan juga hamba yang menerima 2 talenta itu.
Mereka bekerja segiat-giatnya. Mereka mengembangkan itu. Kemudian mereka memperoleh hasil yang maksimal. Dan ini juga yang Tuhan mau bagi kita orang percaya. Kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, maka kita tidak boleh diamkan karunia itu. Kita tidak boleh seperti hamba yang 1 talenta dia dapat, kemudian dia menguburkannya. Sebab orang-orang seperti begitu, Alkitab berkata di dalam ayat 26, Tuhan itu berkata kepada hamba yang menimbun talenta itu. Dia berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Di dalam kerajaan sorga, Tuhan tidak mau melihat ada orang yang jahat dan malas. Jahat dan malas ini kategorinya ialah kalau dapat karunia tapi nggak pakai. Itu definisi mereka yang tidak pakai karunia dari Tuhan, tidak mengembangkan talenta dari Tuhan. Di mata Tuhan, Tuhan melihat mereka sebagai orang yang jahat dan malas. Sehingga Tuhan itu berkata kepada hamba yang timbun 1 talenta itu, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Saudara, ini penting sekali. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini menjadi sebuah koreksi bagi saya. Dan tentunya ini bagi saudara semua. Kita diberikan karunia oleh Tuhan. Apapun karunia yang saudara dan saya terima dari Tuhan, saudara dan saya harus melakukannya. Tanggung jawab pelayanan sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus melakukannya. Kita harus bertanggung jawab untuk melakukannya. Sebab kalau tidak, kita masuk di dalam kategori ini. Kita masuk dalam kategori hamba yang jahat dan malas. Padahal Tuhannya sudah kasih dia gratis. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia itu gratis. Dia sudah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Karena itu tanggung jawab kita ialah kita harus menggunakan karunia itu. Kita harus mengembangkannya. Kita harus mengelola itu. Supaya akhirnya ketika Tuhan itu datang, dia mendapati bahwa ada hasil yang kita raih. Ada hasil yang kita dapatkan dari karunia, dari potensi, dari kemampuan yang sudah dia berikan bagi kita. Karena itu saudara yang kekasih, jangan menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu untuk melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu. Mungkin hamba yang satu itu berpikir, Tuhan saya ini ya kapan pulang saya juga nggak tahu. Kapan dia datang lagi saya nggak ngerti. Tunda. Orang yang mulai kebiasaan menunda-nunda itu, kemudian akhirnya sudah tidak selera lagi untuk melakukan sesuatu. Hamba itu dibilang malas, bukan dia tidak bisa. Tuhan itu berkata bahwa hambanya ini malas. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan. Dia punya kemampuan, dia punya potensi. Karena Tuhannya tahu ketika Tuhannya memberikan 1 talenta kepada dia, Tuhannya tahu pasti dia bisa bungakan ini 1 talenta. Tapi karena sifat malasnya, sifat jahatnya di dalam hatinya, sehingga akhirnya dia tidak taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya kepadanya. Karena itu saudara kekasih, setiap kita harus mengelola harta. Setiap kita harus mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita. Setiap kita harus menggunakan karunia-karunia kita. Seberapapun karunia yang saudara punya, 1, 2, 3, 5, 10, kita harus menggunakan semuanya itu. Jangan tunda-tunda untuk melayani Tuhan. Setiap kita harus melakukannya dengan penuh ketekunan. Perhatikan hamba yang 5 dan yang 2, yang dapat 5 talenta dan yang dapat 2 talenta. Mereka tekun sekali. Mereka bekerja dengan tekun. Mereka melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Dan itulah yang Tuhan mau. Setiap kita yang sudah menerima karunia dari dia, menerima potensi, atau bahasa yang kita mau pakai, menerima harta, talenta dari dia, kita harus menggunakan semuanya itu. Kita harus mengelolanya supaya ada hasil yang maksimal. Dan hasil itu yang Tuhan mau lihat dari kita. Saudara dan saya, ada hasil enggak ketika dia memberikan karunia kepada saudara dan saya? Kemampuan yang dia berikan, ada hasil enggak? Kalau hanya tetap satu saja, tidak ada pengembangan, itu masuk kategori hamba yang jahat dan malas. Yang ketiga, saudara, perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saya ulang. Lama sesudah itu,
Pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang ketiga, prinsip dari harta yang dipercayakan, prinsipnya ialah setiap orang akan menghadapi hari perhitungan. Setiap orang akan menghadapi hari perhitungan. Tuhan akan mulai hitung-hitungan pada harinya dengan saudara dan saya. Dia akan berhitung. Dia panggil hamba-hamba itu, Tuhan itu memanggil hamba-hambanya, dia berhitung dengan mereka. Saya kasih kamu 5 talenta. Saya perlengkapi kamu dengan luar biasa. Saya pergi. Tolong datang bawa laporan. Apa yang sudah kamu kerjakan dengan 5 talenta yang saya kasih. Hamba itu presentasi. Disiapkan semua presentasi. Hitung-hitungannya. Dia kasih tahu. Oh, saya jalankan uang ini, saya bisnis ini, saya lakukan itu, dan seterusnya. Dan ini Tuhan, saya dapat lagi 5 talenta. Wah, luar biasa ya. Dia dapat 5 talenta, dia hasilkan 5 talenta. Lalu kemudian hamba yang dapat 2 talenta juga dipanggil oleh tuannya. Tuannya itu buat perhitungan dengan dia. Lalu kemudian dia presentasi, Tuan, engkau memberikan padaku 2 talenta, dan sekarang aku sudah menjalankannya. Ada hasil 2 talenta. Maka ayat 21 katakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini yang dimaksudkan dengan hari perhitungan Tuhan. Tuhan itu membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang bekerja keras dapat pujian. Tuannya itu katakan begini, wah, luar biasa, engkau hamba yang baik. Baik sekali perbuatan. Ketika saudara dan saya melayani Tuhan, sementara kita menyongsong kedatangannya yang kedua kali, kita menggunakan semua karunia-karunia yang kita punyai, karena dia sudah memberikan semuanya. Kita menggunakan semua potensi-potensi yang sudah diberikan bagi kita. Pada waktunya ketika dia membuat perhitungan dengan kita, dan dia meminta kita untuk mempresentasikan apa yang sudah kita hasilkan selama kita menerima karunia itu dari dia. Ketika kita berkata bahwa Tuhan, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, dan ini hasilnya Tuhan. Maka saat itu kita akan menerima pujian dari Tuhan. Dan dia akan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sudah dipuji, lalu tuannya itu berbagi kebahagiaan lagi. Tuannya itu bilang, oke, sekarang, wah, kamu baik sekali. Sini masuklah di dalam kebahagiaan Tuanmu. Orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan kepada mereka tanggung jawab dalam perkara yang besar. Orang yang setia melayani Tuhan, pada waktu Tuhan memanggil mereka, pada waktu Tuhan datang dan membuat perhitungan dengan mereka, maka mereka akan masuk dan menikmati surga itu, menikmati kebahagiaan itu. Karena itu saya mau berkata kepada saudara dan saya, jangan takut. Kita yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita yang menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, ada hasil yang Tuhan lihat dari hidup kita. Maka ketika dia datang, ketika dia membuat perhitungan dengan saudara dan saya, dia akan berkata, engkau hamba yang baik, baik sekali perbuatanmu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tetapi hamba yang tidak melayani dia, tidak mengelola harta itu dengan baik, Alkitab berkata, perhatikan di dalam ayat yang ke-30, saya baca bagian ini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Orang yang tidak melayani Tuhan, kenapa dia dilemparkan
Kenapa hamba ini dilemparkan, dimasukkan ke dalam satu tempat yang gelap? Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Kenapa? Karena hamba ini tidak taat. Karena hamba ini memberontak. Karena hamba ini tidak tunduk kepada perintah tuannya. Dan orang-orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, yang tidak taat kepada perintahnya, yang tidak mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya, maka mereka akan memperoleh hal ini seperti yang dialami oleh hamba yang menerima 1 talenta itu. Mereka akan dilemparkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara, ini luar biasa sekali ketika kita baca bagian firman Tuhan ini. Kita tidak punya alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak boleh ada alasan. Saya tunjukin bagian ini. Hamba yang dapat 1 itu, bayangkan dia berbantah sama tuannya. Lihat ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Wah, hamba marah sama bosnya nih. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Kasar sekali ya. Hamba ini hamba yang tidak tahu diri. Udah dikasih kesempatan, tapi tidak menggunakan kesempatan itu. Dia pakai alasan ini. Dia bilang, Tuhan ini kan Tuhan yang kejam. Oh, saya tidak mau. Ada banyak orang seperti ini, hamba yang jahat dan malas ini. Mereka tidak melakukan segala sesuatu, bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena memang dasarnya di hati mereka jahat dan malas. Dan itu sebabnya Alkitab berkata mereka ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saya mau berkata kepada kita semua bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Setiap kita harus melayani Dia. Jangan buang-buang waktu saudara dan saya. Ingat, waktu-waktu saudara yang terbuang semuanya akan dibuat perhitungan oleh Tuhan. Ketika Dia memberikan saudara dan saya 1 hari 24 jam, maka kalau tidak ada hasil yang saudara hasilkan di dalam waktu-waktu hidup itu, maka pada waktunya Dia akan meminta semua pertanggungjawaban. Dia memberikan waktu kepada setiap orang sama. Dan pada waktunya Dia akan meminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah engkau buat bagiku? Aku sudah memberikan semua kepadamu. Apa yang sudah engkau berikan bagiku? Apa yang sudah engkau lakukan bagiku? Dia akan menuntut daripada kita. Dia akan membuat perhitungan bagi kita. Dia akan detail sekali meminta kita pertanggungjawaban. Mengapa ayat itu katakan Dia akan membuat perhitungan dengan mereka? Berhitung artinya Dia akan detail sekali minta pertanggungjawaban. Jangan pikir Tuhan minta pertanggungjawaban secara umum. Tidak. Perhitungan itu artinya Dia akan detail sekali. Dia akan minta pertanggungjawaban secara detail. Dia tidak minta pertanggungjawaban secara umum, laporan keuangan umum, bukan begitu. Dia minta pertanggungjawaban. Mengapa sampai kamu bisa dapat 5? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa modelnya seperti apa? Itu yang dimaksudkan dengan perhitungan. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus melayani Dia. Waktu yang Dia berikan pada kita harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab pada waktunya tidak ada seorang pun yang bisa membela diri. Tidak ada seorang pun yang bisa lari daripada Dia. Setiap kita akan berdiri dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kalau kita lakukan semua dengan baik, Dia akan katakan, baik sekali perbuatanmu, masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu hari yang paling menyedihkan bagi kita. Hari yang paling menyedihkan ialah ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Dia percayakan kepada kita. Itu adalah hari yang paling menyedihkan, karena kita menjadi sorotan Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Dia sudah mempercayakan harta yang terbaik bagi kita. Potensi
kemampuan, karunia Dia memberikan pada setiap orang. Karunia kita berlain-lainan. Ada yang gak bisa nyanyi, gak bisa WL, gak bisa singers, gak apa-apa. Dia bisa lakukan hal yang lain. Bukan karena dia tidak bisa nyanyi, tidak bisa WL, lalu dia bilang, oh saya sudah gak bisa melayani. Oh tidak, setiap kita diberikan karunia-karunia yang berbeda. Dan kita harus melakukannya, mengembangkannya. Jangan tunda-tunda waktu dan jangan buat-buat alasan. Seperti yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini. Sebab pada waktunya, Tuhan akan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan. Semua penilaian Dia pada waktunya itu objektif. Manusia punya penilaian kadang-kadang subjektif. Tapi pada hari H, Tuhan datang, Dia akan memberikan penilaian yang objektif. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membela diri lagi ketika dia tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di bulan misi ini. Kami semua diingatkan untuk melayani Tuhan. Kami diingatkan untuk menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Talenta, kemampuan, harta, karunia, apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Sebab kami akan menghadap Tuhan pada waktunya. Engkau akan membuat perhitungan dengan kami. Engkau akan meminta pertanggungjawaban dari kami. Dan kami harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban kepadamu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu. Tuhan, kiranya tolong kami semua hari ini, agar kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Kami boleh bertanggung jawab untuk melayani Tuhan, menggunakan semua karunia yang ada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa syukur kami Bapa. Terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan akan dijalankan 2 kantong dan juga tersedia kotak persembahan untuk pelayanan misi kita. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat satu pujian. Pakai hidupku ya Tuhan. Mengucapkan gaya hidup Kalvari. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Gaya hidup Kalvari dimulai dari huruf C. Cross of Christ bersaksi tentang karya Kristus, anointing hidup dalam pengurapan Roh Kudus, love hidup dalam kasih Allah setiap hari, victorious menjadi lebih dari pemenang, adoration menjadi penyembahan yang benar, restoration mengalami pemulihan hidup setiap hari, Yok siap menderita sebagai murid Kristus. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita
Kiranya Tuhan selalu memberkati kita berlimpah-limpah, menyertai kita dan melindungi kita. Kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan sejak awal Engkau sudah memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa menyerahkan buat setiap umatmu. Dalam pergumulan-pergumulan umatmu kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong yang bekerja, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Yang kuliah, Tuhan memberkati pendidikan umatmu. Yang berbisnis juga Tuhan menolong sehingga semua yang dilakukan berhasil. Hamba juga berdoa kalau ada umatmu yang sakit, memohon kiranya Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu Bapa. Yang susah Tuhan hibur, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi kami semua. Bapak, kami berdoa menyerahkan buat Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah di bulan misi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sekalipun kami ada di dalam situasi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna bagi kami. Dan Tuhan terus pakai kami untuk menjadi saksi-Mu bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan buat bangsa kami. Kiranya Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan tolong sehingga pada waktunya ada vaksin yang boleh dipatenkan dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit COVID-19 dan juga pakai semua tenaga medis yang ada untuk mereka dapat bekerja bagi kesembuhan orang-orang yang sakit. Kami juga berdoa menyerahkan buat situasi ekonomi bangsa ini. Kami minta Tuhan menolong pemerintah bangsa dan negara kami agar mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik sehingga situasi ini boleh pulih, keadaan ekonomi boleh pulih kembali, dan kami sungguh boleh menikmati berkat Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan buat pelayanan di Kalvari juga Tuhan memberkati semua kerinduan-kerinduan kami. Tuhan menolong apa yang kami rindukan untuk tempat ibadah permanen
Pada waktunya kami percaya Tuhan akan melakukan hal besar bagi kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami, jemaat-Mu yang ada di kampung halaman, yang pulang dan nanti rencana di tahun berikut mungkin mereka akan kembali setelah situasi COVID reda. Kami berdoa Tuhan campur tangan, sehingga sekalipun mereka ada di daerah-daerah, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, sama seperti Tuhan melindungi kami di Jakarta ini. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu dan terima berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau senantiasa. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempatnya yang kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban persepuluhanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya nama Tuhan Yesus memenuhi segala permintaanmu, mulai hari ini hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput sekalian umatnya masuk dan menikmati kemuliaan sorga. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan